Selamat pagi sahabat Agro Senusantara. Saat ini saya berada di kebun talas satoimo di daerah Ciater, Subang. Ini di belakang saya adalah tanaman talas satoimo atau talas Jepang. Ini sudah banyak sekali anakannya. Ini di sini ada naungannya. Nah, ini naungannya adalah talas pratama. Ini talas pratama dimanfaatkan sebagai naungan di antara parit-parit. Ya. Tapi di sini setiap mulsa itu di tengah-tengahnya ditanamin sayur-sayuran, ada macam-macam sayuran, ada cabai, ada daun bawang. Jadi tumpang sari. Ini talas pratama. Talas pratamanya cukup bagus untuk naungan supaya talas satoimonya merasa teduh, karena berasal dari Jepang yang biasa hidup di daerah yang dingin, sehingga ini tidak cocok kalau ditanam di daerah yang panas. Ini daerah Ciater cukup dingin, cukup berawan, udaranya dingin. Ya, talas satoimo ini hidup bergerombol karena satu induk itu cukup banyak sekali anakannya, beranak pinak. Nah, di guludan yang ditutup dengan mulsa, di parit-paritnya ditanamin dengan talas pratama. Talas pratama ini berfungsi sebagai naungan. Nah, itu yang batangnya kemerahan itu talas pratama, yang hijau talas satoimo. Kemudian ditanamin juga cabai-cabai. Ini cabainya sudah berbuah. Jadi ini di tumpang sari, talas, cabai, talas satoimo, cabai, dan talas pratama. Ini talas satoimo yang sudah cukup besar, daunnya cukup lebar-lebar. Nah, ini daunnya lebarnya hampir sama dengan talas pratama. Ya. Ini talas pratama, selebar ini daunnya. Ini talas satoimonya. Proses pembuatan pupuk organik dari daun bambu. Bambu dicacah-cacah lembut seperti ini untuk media tanam di polybag. Ini sudah ditanami dengan talas satoimo. Proses dari ini kan ini harus diuji kan, menjadikan ini 2 kilogramnya itu processing sampai drying, sampai ngering kan? Untuk kering 12% kadar air, bisa sampai 15. Rendemennya Bukan moisture-nya. Rendemennya kalau dari 10 kilo menjadi berapa kilo? Kalau misalkan untuk 15% dari 10 itu kapan senani tabungan kamar kajian
bulan. Dan jadi gini Bu, sebenarnya tuh dari pindah tanam 6 bulan tuh. Oh, jadi dari 7 bulan lah. HST ya, HST hari setelah tanam ya. Betul, betul. Oh, 6 Ini bulan panen. sama lagi kita semai. Nah, dari nanti ada sekitar 3 atau 4 tahun terus kita pindah semai ke Tanam bukan semai Iya, lagi betul. tanam. Di tanam itu 6 bulan. Berarti di persemaian 1 bulan ya Mas Tono. Itu bisa lebih Bu. Ini toimo ini agak sulit Bu. Jadi pertama sensitif, terus karena kita organik itu cepat kena ini Pak, apa? Sama. Hama. Namanya apa aja Mas? Kalau yang paling umum itu toimo ini kan kalau dia terlalu basah, kalau kita semau dia tuh busuk Pak. Kalau terlalu kering dia nggak tumbuh, jadi harus benar-benar lembab gitu. Diawasi betul-betul. Itu yang Ulat, lembab ulat apa kalau kebasahan ulat yang makan. Kupu putih itu. makanya kan kenapa kita sekarang pakai polybag seperti ini, karena kita udah pernah dari istilahnya itu dari buahnya, dari umbinya kita semai langsung ditanam. Nah ternyata itu banyak hama pada di bawah tuh. Nah kalau kita pakai plastik seperti ini safety aman. Jadi ini kita harus belajar Pak. Oke, yuk proses belajar. Iya. Kita saling ngajarin ya. Betul Pak. Nanti saya bantu dicoba saya kasih soil make atau root make coba. Iya. Gimana pertumbuhan akarnya bisa lebih cepat dan lebih gede. Boleh. Saya ada formula Iya. soil make sama root make. Itu sebelum tanah itu disiramin dicampur nanti tanaman apa kan ada anakan itu direndam baru pindahin ke situ. Iya. Nanti diteliti coba. Boleh. Nanti saya kasih kirimin ke sini soil make sama root make. Itu Jerman itu. Di ini. Itu organik. Itu kalau mau dari tai ayam sebenarnya kita buat. Iya. Ketinggiannya 830. Bagus 830 bisa, Bogor bisa, mana-mana ada. itu. Bisa di bawah itu. Sebenarnya kalau lihat dari literaturnya ini dari 50 meter DPL sampai 1000 pun bisa. Kuncinya adalah drainase. Iya. Karena untuk pengembang biakan umbinya ini butuh air gitu. Betul air. Kelebihan air juga nggak boleh. Pak Helmi, awalnya kan cuma tani biasa, cuman sama Tono dibikin pola. Kalau Tono pengen tani, ya minimal datang ke sini terus enjoy gitu Pak. Harus mindsetnya harus dirubah dulu, yang awalnya kotor nggak enjoy bisa enjoy gitu. Makanya dibikin enak, diseriusin gitu Pak. Nah, Tono pernah nanam ini nggak pakai mulsa Pak. Itu setelah 1,5 bulan itu banyak rumput tuh pas hitung kos produksinya, wah itu lebih tinggi. Jadi Harus pakai mulsa ya. itu akhirnya terus nutrisi banyak keambil sama rumput. Nah pakailah pola ini. Nah itu bagus. Nah yang punya pabrik itu pernah nanam tapi nggak sebagus ini Bu. Oke. Daun bagus tapi umbi nggak ada. Saya lihat pas panen itu bisa 6-5 kilo. Itu gimana caranya? Ada apa saya bilang dirawat aja pakai hati. Dirawat pakai cinta itu Pakai cinta namanya. gitu. Ini cuma kalbu gitu ya. Manajemen kalbu. Memang itu Nah memang saya suka aja harus ngomong. gini ya. Kalau tanaman itu kan harus dijiwain. Betul. Kita harus bisa ngomong sama tanaman itu. Iya. Kalau saya dulu diajar orang Scotland ya ngomong sawit, you ngerti nggak bahasanya sawit itu? Makanya saya kalau ke kebun itu sawitnya saya tepuk-tepuk. Sawit kalau Ini mau kan sebenarnya beribadah sama. berbuah yang banyak ya. Oh, buahnya banyak dulu. Udah mulai terlalu gini kelebihan. Lewat 30-an tahun saya berkebun. Ini kan kenapa dibuat bedengan gini kan untuk menjaga drainase sebenarnya di samping untuk merawat. Untuk gulma biar nggak naik. Kalau ininya sih memang saya setuju karena dengan ini biaya perawatannya murah. Mas Anak berapa sih kosnya untuk 1 hektar? 1 hektar kemarin ini Tono kalau hitung Pak, Sama perawatan sampai panen sampai 6 bulan. kalau tuh Kira-kira? kemarin sama Pak Helmi itu hampir 100-an. Ya, berarti kurang lebih benar lah kalau benar kan sampai 80. 100-an. Ya, Karena ini kalau agak sama. ini kan awal kenapa ada masa buka ketika awal ini emang kalau bikin ini kan dibalik bener-bener Ya, di flow. di flow dulu, terus karena ini dulunya udah pakai kimia, terus penetralkan dulu Pak pakai organik, limit dulu sekitar 3 minggu. Jadi udah kelihatan bagus, Ini pH berapa? pH-nya berapa? 6,5 Pak. Karena kuncinya di pH. Kalau kita berapa? Yang di Wonorejo. Wonorejo itu dulunya 5, kita naikkan jadi 6. Nah, terus yang dibungkus itu berapa? Pakai kamu dolomit juga. Ya, belum. Tapi sekarang ada yang cairan disemprot aja
Jadi 3 bulan lagi ini ramai. Cuma kita punya barang bagus, produk bagus. Kalau nggak bisa mengkomunikasikan, kalau nggak bisa dijual, tetap aja. Nah, kan logikanya gini aja Pak. Orang yang panennya 2 tahun sekali, dia pengen dapat itu bobotnya kan diangkat 5-6 kilo. Saking tingginya kebutuhan pangan, ya. Walaupun nggak bisa dimakan langsung, harus diproses, itu tinggi demandnya, apalagi di Pratama. Kan Kan langsung dimakan kan? ini kan bisa langsung Tapi dimakan. kebanyakan untuk tepung lebih banyak.